Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Syeda, NIM A7111833. Saya Ivan Destia Aditama, NIM A710180002. Saya Yunis Tianingsih, NIM A710180022. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah inovasi pembelajaran yang berjudul Pembelajaran Daring Berbasis Virtual Class dengan menggunakan Keton. Nah, latar belakang penggunaan media tersebut yaitu setelah ditetapkan pandemi COVID-19 sebagai pandemi global membuat pembelajaran yang semula tatap muka menjadi pembelajaran daring. Problematika pembelajaran daring yaitu kurangnya inovasi pembelajaran yang dilakukan guru membuat siswa merasa kurang berinteraksi. Sedangkan pembelajaran abad 21 diartikan sebagai pembelajaran yang memberikan kecakapan abad 21 kepada peserta didik yang meliputi yang pertama komunikasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga berpikir kritis, kemudian kreatif dan inovatif. Dari latar belakang tersebut, kami mencoba untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran yang interaktif dan menarik agar siswa tidak bosan ketika pembelajaran berlangsung. Di sini kami menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama yaitu kami menggunakan aplikasi Keton, di mana aplikasi ini digunakan sebagai media utama yang berguna untuk menggambarkan suasana kelas virtual. Nah, kelebihan dari aplikasi ini yang pertama yaitu dapat berkomunikasi secara langsung baik individu dengan maupun individu dengan kelompok. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini antara siswa dan guru itu dapat berkomunikasi secara langsung. Kemudian yang kedua itu dapat mensimulasi kelas sesuai dengan keinginan bersama. Dan yang ketiga terdapat fitur share screen yang dapat membantu guru untuk menyampaikan materi. Kemudian yang keempat terdapat fitur chat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dalam bentuk teks. Dan yang terakhir yaitu dapat mahasiswa lebih dari siswa. Kemudian selain menggunakan Keton, kami juga menggunakan aplikasi yang bernama Quizlet. Nah, aplikasi ini digunakan untuk sarana evaluasi pembelajaran dalam bentuk quiz. Kemudian selain menggunakan media tersebut, kami juga menggunakan aplikasi yang bernama Bagi Kelompok, yang digunakan untuk pembagian kelompok ketika pembelajaran berlangsung. Nah, mungkin kita langsung saja ke simulasi pembelajarannya. Check it out. Mari anak-anak, silahkan untuk masuk ke dalam kelas besar terlebih dahulu karena pembelajaran akan segera Bapak mulai. Yuk silahkan menduduki kursi yang sudah disediakan. Dimohon untuk diisi yang paling depan terlebih dahulu. Sebelum ini kita belum belajarnya masih dalam jarak ya. Kita duduknya 1 meter, 1 tempat, jadi kita berjalan. Iya. Oke, silahkan. Cek ya. Iya. Berarti Bangga. Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana kabar-kabar dari teman-teman semua? Baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, nah untuk hari ini kita akan pelajari materi mengenai animasi 2 dimensi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Nah, untuk ketua kelas dimohon untuk dimulai doanya. Ketua kelas siapa? Saya Pak. Oh ya, silakan besok dimulai. Sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita membacakan puji kepada Allah dan kita berdoa baik. Selesai. Baik, terima kasih. Oke, kita isi presensi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam materi ya. Ini untuk atensinya sudah saya siapkan untuk dicat. Silakan untuk diisi, nah di sini ada Mbak sudah mengisi, tinggal yang lain nanti muncul ya. Oke, saya coba presentasi screen terlebih dahulu. Apakah sudah dilihat teman-teman? Sudah ya? Oke, nah ini adalah animasi 2 dimensi. Oke. Terus kemudian di sini nanti ada tujuan pembelajarannya seperti ini, yaitu peserta didik mampu memahami animasi 2 dimensi, serta peserta didik mampu menjelaskan prinsip dari dasar animasi. Oke ya, ini KIKD-nya, langsung saja. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, terlebih dahulu kita awali dengan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, nanti akan saya playkan putaran video, nanti silahkan untuk diikuti
nanti instruksinya teman-teman bisa bangkit dari tempat duduk dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nanti kalau misalnya saya beri arahan, kita geser ke kanan, berarti itu geser ke kiri. Kita kebalikannya, jadi kalau kiri berarti gesernya ke kanan, kayak gini. Ini gesernya ke kiri, ini kanan. Kiri ya, kiri dengan musik, kayak gitu. Oke, kita mulai terlebih dahulu supaya belajar dan lebih semangat lagi. Oke, kita mulai. Silakan untuk geser ke kiri, geser ke kanan, kanan, lebih ke kanan, bawah, ke kiri, kanan, kanan, bawah, depan. Oke, saya kira sudah. Berarti teman-teman masih fokus dalam pembelajaran ini. Oke ya. Oke, sekarang silakan untuk balik ke tempat duduknya masing-masing. Nah, ini kita mulai masing-masing lagi. Silakan untuk disimak ya. Oke. Pada kegiatan pembelajaran ini nanti kita akan mempelajari materi terlebih dahulu, kemudian kita diskusikan, dan setelah itu kita pembahasan yaitu mengenai hasil diskusi, dan yang terakhir nanti ada penugasan teman-teman. Dan nanti silakan untuk disimak dan dipelajari dengan seksama. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah materi pembahasan. Itu kita membahas tentang yang terlebih dahulu. Habis itu kita membahas tentang prinsip dasar dari animasi 2 dimensi. Nah, ini ada motivasi terlebih dahulu untuk teman-teman agar lebih semangat dalam belajar. Nah, di sini ada quotes dari Insinyur Soekarno atau Presiden Republik Indonesia yang pertama. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Apa maksudnya? Yaitu adalah ketika kita bermimpi tinggi langit atau kita memiliki tujuan atau angan yang sangat tinggi, dan bila mana gagal, maka kita akan jatuh di bawahnya. Jadi jatuh di bawahnya itu kita berada pada tingkatan yang masih tinggi juga, meskipun belum sampai apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke, kita langsung saja lanjut kepada materi. Nah, teman-teman, apa itu animasi? Siapa yang tahu tentang animasi itu? Coba salah satu menjelaskan. Pak Ketua mungkin ada yang tahu? Coba ada yang tahu nggak? Mic-nya dinyalakan ya. Animasi, apakah itu animasi? Coba dijelaskan. Kira-kira apa ya animasi? Bergerak, Pak. Oke. Nah, kalau untuk animasi sendiri, kira-kira teman-teman pernah lihat belum sih animasi itu kayak apa gitu? Film atau apa gitu? Contohnya apa kira-kira? Kartun, Pak. Kartun ya? Iya. Kartun itu kira-kira animasi 2 dimensi atau 3 dimensi? Mungkin 2. Mungkin. Oke. Nah, Tergantung, untuk kartun sendiri Pak. itu sebenarnya ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, kita bahas bersama ya. Nah, di sini untuk pengertian animasi itu adalah sebuah gambar bergerak ya, gambar yang disusun secara teratur, yaitu nanti bisa bergerak. Kemudian yang berasal dari kumpulan berbagai objek. Nah, ini nanti disusun ya. Jadi gambar yang terurut itu disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai dengan alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu, seperti itu. Biasanya kalau animasi menurut pengertian ini itu adalah animasi yang klasik atau masih jadul ya, zaman dulu banget. Tapi kalau untuk sekarang pembuatan animasi itu sudah sangat canggih, menggunakan berbagai aplikasi yang mungkin sudah sangat maju ya, tidak seperti dulu lagi. Oke, nah di sini pengertian animasi 2 dimensi. Ini yang sering kita lihat. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat film SpongeBob atau mungkin Rudita Buti biasanya dulu di Global TV itu yang setelah SpongeBob yang pakai kapur ajaib itu. Nah, itu adalah beberapa contoh dari animasi 2 dimensi. Nah, di sini saya sebutkan pengertiannya. Animasi 2 dimensi adalah penciptaan gambar bergerak dalam lingkungan 2 dimensi, yaitu hanya dilihat dari depan saja. Jadi tidak mempunyai volume, tidak mempunyai bentuk ya, dalam artian tidak punya isi. Jadi hanya dinikmati dari depan saja. Hal itu dapat dilakukan dengan urutan gambar yang berturut-turut atau by frame atau urutan frame yang mensimulasikan gerakan oleh setiap gambar yang menunjukkan berikutnya dalam perkembangan bertahap. Oke ya. Ada yang masih bingung sampai sini teman-teman? Coba dibuka mic-nya. Ada yang masih bingung nggak? Belum, Pak. Enggak, Pak. Oke. Ya, kita lanjut ya kepada prinsip dasar animasi. Nah, di sini ada saya nanti sebutkan 3 saja untuk prinsip dasar animasinya. Yang pertama yaitu adalah art. Nah, prinsip dasar animasi yang pertama ini yaitu adalah
art ini akan membuat gerakan animasi menjadi lebih alami, khususnya gerakan manusia dan hewan. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini ya. Di sini itu ada seolah-olah kita ada tokoh memukul bola pingpong. Nah, itu kayak ada ayunan gerakan berlebih ya, kayak bayangan gitu ya. Nah, itu adalah gerakan art, yaitu mensimulasikan kayak aslian gambar dari sebuah animasi itu. Jadi kayak, nah ini kita bisa perhatikan tangan SpongeBob ini kayak saat memegang tongkat. Jadi tangan kan, nah ini bisa dilihat. Ini ada tambahan ya tangan itu. Nah, ini adalah art. Terus kemudian balik materi. Selanjutnya itu adalah antisipasi. Nah, untuk antisipasi adalah masih kita masih kita ini jadi kalau tidak ada kerja. Nah, dia kira-kira kayak lebih kan ya. Nah, di sini tadi ada Patrick sudah berbicara. Terkejut. Karena kata-kata seolah kayak apa? Nah, sini adalah salah satu bentuk prinsip dari animasi 2 dimensi seperti itu. Nah, teman-teman, saya stop screen ya. Nah, setelah Bapak tadi menerangkan beberapa materi ya mengenai pengertian animasi 2 dimensi dan juga beberapa prinsip, nah silakan untuk teman-teman bisa masuk ke dalam grup atau kelompok ya. Kelompok nanti akan coba saya bagi menjadi 2 kelompok. Nanti silakan untuk masuk ke dalam kelompok masing-masing di sebelah atau di bagian kiri. Sebentar, saya akan membuatkan kelasnya terlebih dahulu. Oke, di sini ada nama siapa saja? Coba. Nah, ada 5 ya berarti ya. Oke, ini saya akan coba bagi menjadi 2 kelompok. Nah, di sini saya kira dalam kata terbagi. Nah, di sini untuk kelompok 1 yaitu ada Surya, Yusuf, dan Ella. Surya, Yusuf, dan Ella silakan masuk ke dalam kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 ada Septi dan Sisti. Oke, silakan teman-teman untuk langsung saja masuk ke dalam kelompok. Yo, jadi Surya masuk kelompok 1. Oke, si X ya. Nah, di sini akan muncul papan tulis. Ya, nah tadi setelah saya jelaskan mengenai prinsip dasar animasi, saya minta untuk teman-teman membahas. Di sini ada yang namanya prinsip animasi slow, speed, dan slow. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak sih materi tentang ini ya, slow in dan slow out ini? Kita bahas bersama-sama. Slow in dan slow out, apakah itu salah satu prinsipnya? Pak, slow in itu gerakan yang awalnya lambat menjadi cepat. Kalau yang slow out itu gerakan yang cepat menjadi lambat. Oke, benar sekali. Nah, di sini untuk slow in, slow out itu adalah satu dan slow out. Coba diperhatikan saat kuda laut ini mencabut kumisnya. Nah, ketika ini dia seolah menarik ya berkali-kali dan itu kan pelan-pelan sekali. Jadi menandakan bahwa dia itu kayak terlihat sangat emosi melihat tokoh Patrick seperti itu. Oke ya, ada yang ditanyakan lagi untuk prinsip ini? Tidak ya? Oke, silakan kembali ke kelas besar. Oke, silakan duduk untuk tempat masing-masing. Oke, nah tadi kita sudah berdiskusi ya di kelas kecil. Tadi sudah saya bagi juga. Nah, kira-kira apa sih yang kita bahas tadi ketika di kelas kecil dan kira-kira apa ya kesimpulan yang bisa diambil dari hasil dari diskusi kita? Itu ada dua materi, yaitu kita mempelajari tentang slow in dan slow out. Yang pertama, slow in itu dari gerakan animasi itu lambat menjadi cepat. Kalau slow out itu gerakan animasi cepat menjadi lambat. Itu Pak. Oke, baik, benar sekali jawabannya Pak. Terima kasih atas jawabnya. Ya, tadi kesimpulannya untuk dasar dari animasi itu tadi artinya ada slow in dan slow out. Nah, di sini tadi kita gunakan prinsip itu ketika kita ingin menekankan pada suatu peristiwa. Misalkan ada yang dari kelas kecil, tadi kan ada tokoh yang sedang marah ya, dan di situ dia ekspresinya itu kayak menarik kumisnya. Nah, di situ seolah dia menggambarkan dia sedang marah juga, tapi yang lain sedang beraktivitas. Nah, itu adalah salah satu tokoh dari slow in dan slow out. Dia menariknya itu pelan tapi mengekspresikan apa yang dia rasakan seperti itu. Oke, nah ini teman-teman ada sedikit quiz atau post test. Nah, ini sebagai acuan apakah belajar hari ini efektif atau belum. Nah, di sini saya buatkan quiz menggunakan aplikasi Quizlet. Silahkan nanti dikerjakan ya, silahkan nanti dikerjakan dengan cara pribadi ya atau individu untuk mengukur keberhasilan belajaran pada hari ini. Oke, di sini saya kirimkan melalui grup chat. Silahkan nanti jawab dengan semaksimal mungkin. Oke, mungkin itu saja. Mungkin saya tutup saja untuk pembelajaran hari ini karena kita sudah mempelajari mengenai materi ini dan juga waktunya saya kira juga sudah habis. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada salah kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.